Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama komunitas Genitri kita, komunitas kesayangan yang obrolan sebelum acara ini kita buka secara resmi dari Pak Eka tadi sangat menguatkan kembali ya Pak ya. Dasar-dasar pemilihan nama Genitri yang penuh filosofi itu menjadi ya semoga menjadi akar pijakan kita bersama dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan di komunitas kita. Baiklah, untuk memulainya, tetap rasanya ada sambutan lah ya dari ibu kita, ibu Genitri kita. Kepada Bu Iis dipersilahkan. Monggo Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja malam ini. Ya, terima kasih Pak Putu waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada kawan-kawan baru, sahabat-sahabat saya. Salam kenal dari saya. Saya mewakili Genitri, Bapak Ibu. Genitri ini komunitas yang baru saja lahir, usianya masih 1 bulan. Tapi semoga kami selalu semangat untuk bergerak membawa ke arah kebaikan ya. Jadi mengikuti jejak-jejak bapak-bapak yang sekarang sudah senior-senior kami. Baik, malam ini kami ada acara bedah buku dari Bang LJ. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas lahirnya buku kedua Bang LJ yang saya dengar-dengar buku ini buku yang cukup religi ya. Jadi Bang LJ ingin menyuarakan apa, saya nanti juga masih belum tahu, mungkin bisa kita bedah malam ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya Genitri, anggota Genitri yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung semua kegiatan kami. Dan malam ini kebetulan adalah malam pengumuman lomba satir atau itu kepanjangan singkatan dari sambatan tapi kreatif ya. Jadi ide yang cukup menarik dari anggota karena bagaimana kita bisa membawa sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif, salah satunya dari kata-kata. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan karya-karyanya. Mudah-mudahan hari ini yang terpilih maupun yang tidak terpilih kita bisa dengan legowo ya menerima hasilnya. Insya Allah Genitri sudah menggunakan metode penilaian yang modern dan objektif sekali. Jadi insya Allah kami juga bisa mempertanggungjawabkan hasil dari penilaian seperti itu. Untuk itu saya nggak banyak bicara ya malam ini ya karena acaranya sepertinya udah padat banget. Yang penting saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru, salam kenal. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung banyak kegiatan kami. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Genitri, saya undang silahkan untuk bergabung bersama kami karena di ruang kami akan banyak kegiatan dan banyak hal-hal yang mungkin bisa menjembatani teman-teman semua untuk mengembangkan potensinya. Dalam waktu dekat ini, kemungkinan insya Allah kami akan meluncurkan web, kemudian kami akan membuat yang sudah berjalan buku antologi cerita rakyat. Kedepannya juga akan banyak kegiatan juga. Jadi silahkan teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan Genitri. Dengan syarat nih ya, Genitri itu nggak minta syarat apa-apa. Syaratnya pokoknya kita harus jadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang menjauhi sesuatu yang bisa menyebabkan konflik. Jadi kita bergerak bersama, saling bergandengan, saling mendukung satu sama lain. Itu aja. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan acara malam ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Iya, sama Pak.
Luar biasa ya sambutannya, yang menarik tadi diperkenalkan kepada rekan-rekan yang belum tahu Genitri, tadi disampaikan selamat datang, selamat bergabung kalau ingin bergabung, katanya tidak ada syaratnya, tapi ternyata syaratnya berat Mbak Bu, kan harus rendah hati, rendah hati dan menjauhi konflik ya. Terlihat sederhana tapi saya pikir benar banget, itulah yang mengikat kita dalam satu komunitas ya. Baiklah, tadi telah disampaikan dalam sambutan bahwa malam hari ini ada dua hal penting ya, dua hal yang akan acara ini ada dua hal pokok. Yang pertama itu adalah launching bukunya Bang LJ, ya, bukunya Jam Kerja ya. Nanti akan diulas dengan dua narasumber yang mantap sekali ini, Pak Eka Budianta telah hadir bersama kita. Sugeng Dalu Pak Eka, juga Mas Mois ya. Mas Mois sudah hadir belum Mbak? Sudah, tadi sudah kelihatan. Sudah. Oke, jadi nanti ada dua bicara itu, dan tentu ada pengumuman lomba satir tapi panjangan dari sambat tapi kreatif. Sambat kayaknya Bu ya, bukan sambatan ya. Kalau di Jawa itu sambat dan sambatan berbeda sekali ya. Kalau sambatan itu gotong royong ya, kalau sambat itu mengeluh, tapi mengeluh yang seperti saya katakan tadi, mengeluh yang positif, yang menghibur. Malam ini malam pengumumannya, jadi insya Allah ada dua hal itu yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Langsung ke acara inti kita ini, kayaknya sudah banyak ditunggu teman-teman. Karya-karya Bang LJ akan diulas lebih dalam oleh senior kita, penyair kebanggaan kami lah ya. Ini beberapa kali berinteraksi dengan Pak Eka ini, saya mendapatkan banyak asupan ilmu dan inspirasi. Bahkan saat launching Genitri kemarin pun kita banyak mendapatkan filosofi dari nama komunitas kita, dari Bapak kita ini. Pak Eka ini mungkin kalau teman-teman sudah banyak yang memahaminya, seorang penulis senior ya, senior dengan banyak karyanya. Perlu saya bacakan nggak ya? Ini kayaknya nggak apa-apa, ya udah pada paham ya. Kalau nama lengkapnya, Christopher Pak Eka Budianta ya. Ya, malang melintang di dunia jurnalis ya, pernah menjadi wartawan majalah Tempo ya, dan banyaklah, kayaknya nggak perlu saya bacakan satu persatu, di Google sudah cukup banyak ya, kita mengetik nama beliau sudah muncul kemana-mana. Ya, langsung saya mungkin ya Pak Eka. Sugeng Dalu Pak Eka. Ya, selamat malam. Malam ini, Pak. Saya sudah menyiapkan satu rangkaian itu ya, presentasi. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa berpuisi itu artinya memberikan yang terbaik. Siap. Yang terbaik dari apa? Bakat kita, kesempatan kita, pekerjaan kita, inspirasi yang bisa kita berikan. Dan jangan takut bahwa berpuisi itu pada prinsipnya adalah curhat, memberikan curahan hati. Masalahnya hanya bagaimana curhat kita itu bukan menjadi curhat pribadi, tapi curhat masyarakat, curhat segala bangsa. Dan puisi yang baik tentu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang lain, bisa dinikmati oleh generasi penerus, bisa dinikmati oleh orang-orang yang jauh dan sebagainya. Tetapi itulah menurut saya itu tidak takut, jangan takut bahwa puisinya curhat. Asal tidak cengeng, asal bisa dimanfaatkan curhatnya itu buat orang luas baik. Silakan kita melihat supaya tidak terlalu panjang. Siap Pak. Monggo Share screen. Share screen ya Mbak Iis mungkin. Monggo Iya. 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 Jadi buku yang akan kita ulas ini itu nggak kelihatan judulnya. Jadi lain kali kalau membuat buku itu judulnya harus kelihatan. Jam kerja itu harus terbaca. Jadi dalam perwajahan ini agak minim ya. Sayang sekali.
Juga kata di atas ini sehimpun puisi dan nama LJ Story ini kurang jelas. Nah, sekarang siapa sebetulnya LJ Story itu? Ini fotonya yang saya minta khusus karena rupanya dia baru menikah dan masih hangat ya. Ini Mas LJ Story dengan istrinya Mbak Meliani ya, dan pendeta di Blitar ini. Nanti akan kita kenal siapa Mas LJ. Selanjutnya, ya, next, ya. Sebetulnya namanya adalah Agape Dendi Elias Jatmiko. Jadi LJ itu singkatan dari Elias Jatmiko. Laki-laki kelahiran Blitar 30 tahun yang lalu, menulis sejak 2015. Jadi 7 tahun terakhir ini dia menjadi penulis. Sekarang tinggal di kota Surabaya, bekerja sebagai karyawan swasta di Genesis Kamera Surabaya. Lelaki dengan nama pena LJ Story ini juga telah menerbitkan buku yang pertama, judulnya Sang Lelaki, Nona dan Musim Ketiga, itu kumpulan puisi tahun 2021. Dan kesibukan sehari-harinya sebagai karyawan tidak menyurutkan belajar dunia literasi, khususnya menulis puisi. Masih belajar di komunitas sastra, Kepul, dan Dinitri ini ya, dan Kompeter Indonesia. Pernah jadi juara 6 Lomba Sastra Anugerah Kompeter Indonesia tahun 2002. WA-nya bisa dicatat, IG-nya bisa catat, @LJ_story, dan Facebook-nya LJ, dan emailnya storygl@gmail.com. Nah, dia bangga menjadi anggota komunitas Dimitri. Silakan selanjutnya. Nah, ini Mas LJ sendiri. Di profilnya akan kelihatan seperti itu. Tapi setelah saya minta, karena dia manten baru, maka saya dapat fotonya bersama Mbak Meliani. Mbak Meliani itu rupanya sangat mesra ya, baik sekali. Nah, sebetulnya apa yang dibalik buku ini, dibalik buku Jam Kerja ini bisa kita tanyakan langsung karena orangnya masih hidup. Kalau Khairil Anwar, kalau William Shakespeare atau Khalil Gibran atau Rendra dan lain-lain kan kita tinggal menafsirkan. Tapi kalau ada di muka kita orangnya, kenapa harus ditafsirkan? Silakan berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, menjadi penyair berarti memberikan yang terbaik. Bakat, pemikiran, kesempatan, dan pengalaman hidup kita kepada dunia. Apakah LJ Story sudah melakukan hal itu melalui puisinya? Yuk kita baca. Ini yang tergambar ini ada di halaman 17. Wanitaku. Wanitaku melukis kekuatan lewat masalahnya. Tersenyum saat tertekan. Mampu tertawa walaupun hatinya ingin menangis. Wanitaku mampu memberkati walaupun saat itu dia dihina dan direndahkan. Wanitaku adalah makhluk memesona. Dia mampu mengasihi dan mengampuni berulang-ulang. Wanitaku tahu jika pria yang dipilihnya adalah makhluk yang rapuh. Pria itu tempat kecewa bermuara. Tempat di mana tak ada janji yang pasti selain ikrar kesetiaannya. Namun wanitaku semakin bertambah kuat saat bergumul dalam doa dan semakin bertambah kuat dalam setiap pengharapannya. Nah, langsung saja kita tanya, apa latar belakangnya dia menulis ini? Selanjutnya, next. Ini yang mudah itu, ya berikutnya Mbak, slide berikutnya.
Halo Mas LJ, bagaimana latar belakang puisi itu tadi? Dijawab langsung pada saya secara spontan. Sebelum kami menikah, begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Saya dalam kurung KTP tidak ada, akte lahir tidak ada, alamat surat atau kematian ibu juga tidak ada. Ibunya Mas LJ ini sudah meninggal pada waktu Mas LJ umur 10 tahun. Dan keberadaan ayahnya tidak jelas, tidak diketahui. Nah, tantangan dari istrinya kala itu juga tidak kalah berat. Karena mamanya tidak mengizinkan dan tidak merestui hubungan mereka. Istrinya ini, Mbak Meliani itu dari keluarga Tionghoa. Meskipun tidak totok, tapi kurang pantas melihat hubungan kami. Apalagi status saya yang tidak jelas. Kalau dipikir, katanya, juga nggak salah jika hubungan kami waktu itu ditentang. Saya kira itu pernyataan yang sangat jujur dari Mas LJ sehingga muncul cerita atau puisi yang berjudul Wanitaku tadi. Wanitaku melukis kekuatan lewat masalahnya, tersenyum saat tertekan. Kita bisa bayangkan betapa beratnya Mbak Meliani waktu itu. Selanjutnya, nah, saya kira nomor satu harus berterima kasih kepada Mbak Meliani. Karena tanpa Mbak Meliani yang seorang pendamping dan pemberani itu, Mas LJ itu tidak akan menjadi penyair dan tidak akan berdiri di muka kita sekarang. Kenapa? Pada waktu itu, ayahnya tidak mau datang. Jadi hanya ditemani keluarga yang buliknya dan pamannya. Ini kalau nulis bulik itu bukan pakai E ya, pakai I, bulik. Gitu. Karena bulik itu ibu cilik dalam bahasa Jawa. Tapi Mas LJ tidak terlalu sedih karena saat itu kasus COVID-19 lagi tinggi dan tinggi itu sangat tinggi. Ini dan diminta oleh catatan sipil paling banyak 50 orang saja yang hadir. Selanjutnya, next. Ini yang menarik buat saya, Mas LJ itu mencetak 2 kali undangannya. Undangan pertama dirancang ketika untuk 30 Mei tahun 20. Tapi jadinya tanggal 1 Agustus. Tanggal 30 Mei itu dibatalkan oleh siapa? Oleh catatan sipil. Catatan sipil mengatakan, oh tidak mungkin sekarang karena kasusnya lagi tinggi, terutama di Surabaya. Saya ingat waktu Mei itu sekitar 6.000 orang yang dimakamkan di Keputih itu. Dan itu sangat besar sekali. Agustus itu juga sangat tinggi. Agustus itu termasuk Pak Budi Dharma, tanggal 21 Agustus. Ini. Selanjutnya, tapi yang menarik itu, Mas LJ ini mengaku mempersiapkan administrasi pernikahan kurang lebih 1,5 tahun. Sudah punya kakak, punya KTP, akte lahir, surat kematian ibu, dan menemukan keberadaan ayahnya. Tapi anehnya, sampai hari pernikahan tiba, dari keluarga istri pun tidak ada yang mau datang. Jadi kita mengerti tadi keluarganya itu hanya buliknya dan pamannya itu dan salah satu ponakannya. Nah, yang menarik, meskipun banyak tantangan, kami mampu melewati semua sampai Tuhan membukakan hati mama mertua. Dan kini setelah 2 tahun berselang, saya menjadi menantu kesayangan. Katanya. Nah sekarang LJ menjadi menantu kesayangan. Kesimpulannya, latar belakang puisi itu luar biasa. Kalau ceritanya benar, LJ Story punya modal untuk menjadi penyair besar. Karena kehidupan yang dahsyat seperti ini itu tidak semua orang lalui. Cetak undangan 2 kali, ditentang oleh mertua dan sebagainya, dan itu kan luar biasa. Dan tetap jalan, meskipun masih harus kerja keras untuk memberikan kesetiaan.
Pertanyaan yang pertama, apakah karya-karya LJ disukai publik? Dia mengaku baru 2, tapi saya mendapatkan ada 3 karyanya. Ada 4 ya, 4 sama ini dalam katakana ini, bahasa Jepang ini, LJ Story. Dengarkan ini saat kamu lelah dan merasa sendiri, katanya LJ. Terus ada lagi jarak ini, LJ Story yang lain. Terus ada lagi satu bersama yang bersama Pak Sapardi Djoko Damono ya. Itu banyak Anda pengagumnya Pak Sapardi juga, dan saya kira itu bukan hal yang buruk karena dalam penyair itu seringkali ya bukan ditabukan, tapi dihindari untuk mengatakan, oh pengagum, kamu pengagum ini, pengagum itu, gitu. Karena nanti dianggap plagiat atau apa, dan itu terjadi pada Khairil Anwar. Dan kalau kita tahu Khairil Anwar itu dituduh karena dia pandai menerjemahkan. Jadi ya betul, secara umum puisi LJ Story mudah dipahami. Meskipun harus diakui pembacanya terbatas. Kenapa terbatas? Karena konstelasi perpuisian Indonesia diwarnai banyak komunitas. Jadi saya duga Mas LJ ini baru diakui di 3 komunitas tadi itu. Belum diakui di seluruh Indonesia. Ada komunitas Kepul, ada komunitas Dimitri Bintoro, ada Madrasah Sastra. Itu semua bagus, tapi perlu lebih serius. Dalam pengalaman saya, otodidak yang lebih efektif bila kita disiplin dan tidak mudah puas. Buku jam kerja yang kita bicarakan ini baru dicetak 40 eksemplar dan dijual dengan harga normal 75.000. Ya saya harapkan teman-teman mendukunglah, karena ini kalau laku semua itu kan baru 3 juta ya, dan itu bukan jumlah yang besar. Meskipun untuk seorang karyawan toko kamera itu saya kira sudah sangat besar. Dan ini yang membuat saya hormat kepada Mas LJ Story karena merelakan uangnya untuk membiayai hobinya menulis puisi. Ini yang saya kira luar biasa. Dan Mas LJ, Anda sangat beruntung karena jam kerjanya masih sangat panjang. Umurnya baru 30 kan. Saya tidak tahu ulang tahunnya kapan karena tidak disebut di situ. Dan sedikit apa yang saya takutkan adalah nama samaran. Nama samaran ini bisa menguntungkan kalau menjadi viral atau menjadi komersial. Tapi kalau tidak menjadi komersial, justru saya khawatir merugikan. Karena apa? Karena sulit Anda nanti kalau mendapat besel dari honorarium kepada LJ Story itu harus bikin akte itu. Bahwa itu adalah nama samaran, nama pena, dan sebagainya. Dan itu saya kira akan mempersulit diri sendiri. Nama Anda cukup bagus, saya yakin bahwa nama itu yang sebetulnya tadi itu Elias Jatmiko itu bagus sekali. Itu dengan hormat saya mengetuk hati Anda supaya mempertimbangkan lagi nama asli yang diberikan oleh ibu dan ayah Anda. Apalagi itu nama dari hadiah dari orang tua. Saya kira itu. Berikutnya supaya jelas. Nah, sekarang apakah Mas LJ ini puas dengan karya-karyanya? Ini salah satu contoh terakhir yang saya ambil dari halaman 5. Halaman 5 ini penting karena judulnya Keturunan Tak Berbakti. Nah, ini hati-hati. Semua kata-kata yang Anda katakan bisa kembali ke diri Anda sendiri. Itu yang harus itu. Tapi ini untuk Charles Darwin. Kala itu tidak ada sakit penyakit. Tidak ada asap polisi. Tidak ada kerusuhan. Semua masih dalam damai. Berdua bersama jalani hari di tempat bernama Eden. Semua bermula dari sana. Sampai harus terjatuh ke dunia
karena dosa dari satu keluarga yang memercikkan kehidupan hingga memenuhi bumi. Nah, ini Mas LG percaya banget bahwa manusia itu berasal dari Adam dan Hawa, katanya. Meskipun dalam kenyataannya tentu tidak semua bangsa percaya. Contohnya Jepang. Jepang itu adalah satu bangsa yang tidak merasa dan tidak mengakui Adam dan Hawa sebagai nenek moyangnya. Karena apa? Karena Jepang diciptakan oleh dewa yang bekerja keras. Nah itu, karena dewanya bekerja keras, maka orang Jepang bekerja keras. Mengaduk pulau-pulau menjadi kepulauan Jepang. Jadi saya teruskan, pada awalnya adalah manusia pertama yang dikagumi menjadi dasar iman kepercayaan Abrahamik. Nah, sini menunjukkan Mas LG sadar bahwa itu adalah kepercayaan Abrahamik, anak cucunya Abraham. Saat zaman ilmu pengetahuan telah benderang, atas dasar ilmu evolusi manusia pertama diganti menjadi kera oleh anak cucunya. Berevolusi yang artinya ada proses sebelum terbentuknya dan disebut manusia. Mungkin matinya cucu itu akan berubah menjadi bulu, bukan menjadi debu. Matinya tidak akan tertelan tanah, langsung menguap dan berubah rupa kera. Itu masih manusia atau kujang, puyang. Sudahlah evolusi Darwin, biarlah menunaikan tugasnya. Namun dari kacamata iman, dia adalah keturunan tak berbakti, katanya. Loh, kalau ini, kata terakhir ini, keturunan tak berbakti ini bisa menyakiti banyak orang, karena pengagumnya Darwin juga banyak. Ya kan? Orang-orang yang mendukung Darwin itu sedikit, tapi kalau dikatakan keturunan tak berbakti, ini agak riskan. Nah, itu yang penting. Tetapi saya bangga karena Mas LG Story ini menunjukkan minatnya yang besar kepada masalah-masalah dunia. Saya tanya, memang, apakah Anda puas dengan puisi itu? Terus dia jawab, masih banyak yang perlu dikikis. Namun untuk kata penutup saya puas. Setelah teori Darwin dibantah Harun Yahya. Nah, kebetulan saya tidak tahu siapa itu Harun Yahya, tapi diuraikan panjang lebar. Harun Yahya adalah seorang ilmuwan yang menulis buku, dan buku itu menurut Mas LG berhasil membantah teori evolusi Darwin. Nah, saya tidak akan ke arah situ, tapi yang saya ingin katakan selanjutnya, slide yang terakhir, saya akan menunggu karya-karya LG Story selanjutnya. Selamat untuk terbitnya antologi Jam Kerja ini, karya LG Story ini. Puisi menurut hemat saya adalah catatan kaki dalam hidup manusia. Jadi, puisi adalah catatan kakimu. Kerjaannya apa? Kerasnya. Dan itu jangan merasa unggul sendiri, karena pekerjaan itu tidak hanya untuk penyair. Tukang sapu pun bisa menjadi tukang sapu terbaik di dunia. Ilmuwan pun bisa menjadi ilmuwan yang terbaik di dunia. Gitu. Raja pun bisa menjadi raja yang buruk atau raja yang baik di dunia. Gitu. LG masih ditantang untuk menulis dengan lebih efektif dan tetap hidup dengan setia. Jadi, jangan keburu bangga, karena hidupnya masih panjang dan tuntutannya masih luas. Dan malam kita juga masih panjang, ada banyak lagi yang mau membaca puisi, ada Denting Kemuning, ada macam-macam lagi. Silakan, selanjutnya kita sambung supaya lebih menikmati ya karya-karya LG. Silakan Mas LG. Ya, terima kasih Pak Eka Budianta, luar biasa. Bapak ini selalu saya selalu menikmati ya, selalu ada hal-hal baru yang membuat mengingatkan kembali pada kita
yang masih hijau ini untuk masuk ke dalam dunia kepenyairan, ternyata banyak yang harus kita tekuk hati kita dengan puisi-puisi kita ya. Makasih Pak Eka ya, luar biasa Pak Eka. Ternyata puisi adalah catatan kaki hidup kita, dan paparan Pak Eka tadi ternyata saya baru tahu gitu kisah hidup Bang LJ, dan wow, itu puitik sekali ya. Kisah hidup Bang LJ itu puitik ya. Bikin nangis. Luar biasa sih. Luar biasa. Baru tahu. Oke, Pak. Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya ya. Yang kedua. Sudah hadir bersama kita Mas Mois. Oh, sudah ini. Ya, siap. Siap. Selamat malam Mas Mois. Selamat malam. Ya, Suara saya bisa terdengar, Ge? Karena tadi ada gangguan jaringan. Sempat ada gangguan jaringan. Siap Mas Mois. Ge, terima kasih waktunya. Monggo Mas Mois, disketsakan. Ge. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sedikit bicara tentang jam kerja. Jam kerja atau waktu kerja atau apa ya, semacam lakon lah dalam kehidupan ini. Dan seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Eka tadi, bahwa memang lakon Mas LJ ini sangat ini ya, menyentuh kalau menurut saya sih ya, atau menyentuh. Kehidupannya itu penuh dengan lika-liku, terus kemudian penuh dengan curahan perasaan, dan itu jelas sekali terlihat di dalam bait-bait puisinya. Walaupun saya menemukan ada satu puisi yang dibuat tahun 2014 ya Mas Haji, ada tahun 2014 itu. Tapi selebihnya adalah puisi-puisi baru yang dibuat antara tahun 2020 sampai 2022 ya, ada. Oke. Dan kalau tadi Pak Eka sudah memberikan satu pemaparan tentang kehidupan, tentang proses penciptaan, tentang perasaan dan lain sebagainya, dan mengambil beberapa puisi juga untuk diulas. Kalau saya nanti mungkin akan lebih atau cenderung fokus ke bukunya. Buku yang sangat menarik, walaupun tadi memang saya agak sedikit setuju dengan Pak Eka. Tulisan jam kerja dan namanya ini kurang terlihat. Waktu saya menerimanya pun saya langsung loh. Walaupun unik ya, covernya bagus. Ada entah ini kalau pemaknaan saya adalah orang yang sedang menyentuh jarum jam, benar ya Mas Haji ya? Menyentuh jarum jam dan ikut putaran arusnya mungkin ya, yang dimaksud seperti itu. Tapi setelah saya membuka 1-2 lembar, kemudian puisi pertama itu tentang pembunuhan. Ini uniknya, unik dari bukunya Mas Haji adalah ada beberapa bagian, ada 4 bagian. Yang pertama adalah berangkat kerja, kemudian jam kerja, kemudian pulang, kemudian kerinduan. Ini menurut saya ada titik sambungnya. Jadi berangkat kerja ini memuat puisi-puisi tentang pengalaman seorang penulis yang melihat keadaan sekitar. Dia menuliskan tentang Lili, terus kemudian menuliskan tentang banyak hal lah. Dan juga ada puisi tentang pembunuhan tadi itu. Terus kemudian
ada jam kerja ini mungkin kalau dari hasil penangkapan saya, setelah baca, jam kerja ini berisi tentang manusia yang masuk di dalam lingkup kerja atau berada di jam kerja tersebut, gitu loh. Dan dia melakoni kehidupannya saat saat waktu itu berada di pikirannya. Maksudnya antara roh, badan, terus pikiran itu berada di saat kerja tersebut. Atau kalau dalam pepatah lama atau pesan-pesan dari orang-orang terdahulu adalah kalau pagi persiapkanlah, kalau siang itu bekerjalah, kalau sore itu istirahatlah, kalau malam itu renungkanlah, gitu. Jadi proses kehidupan adalah seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau pagi itu kita mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian siang itu kita dalam posisi proses penciptaan kerja tersebut, dan kerja itu luas maknanya. Jadi bukan hanya kerja secara fisik, tapi kerja pikiran, terus penciptaan karya dan lain sebagainya. Kemudian di bagian ketiga adalah pulang. Nah, ini menarik ini. Karena manusia diciptakan pasti akan menemui beberapa dimensi alam. Jadi dari rahim, kemudian lahir, hidup, terus kemudian kematian dan lain sebagainya. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, ada kesinambungan ya, ada keterkaitan dari bagian-bagian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagian 4 itu kerinduan. Jadi sesuatu yang dirindukan, dan kalau menurut saya kerinduan ini kan bukan hanya kepada seseorang misalnya, bukan hanya kepada kenangan misalnya, bukan, tapi jejak-jejak kita, langkah-langkah kita melakoni kehidupan itu juga sebuah hal yang patut dirindukan. Terus kemudian saya sempat tertegun di sebuah puisi yang tadi saya catat di halaman 6. Kumandang azan beriring kidung pujian. Ini menarik ini. Ini ada mungkin pengalaman Mas Haji saat sedang mendengarkan azan, tapi dalam hatinya itu dipenuhi dengan kidung pujian. Mungkin seperti itu. Mungkin. Jadi puisi ada banyak hal yang bisa diungkapkan dari buku Jam Kerja ini, dan salah satu ciri khasnya adalah maaf kalau saya salah sebut ya nanti ya Mas Haji, ayat-ayat yang diambil dari Alkitab, benar? Ya, oke. Dan ini mendorong pembaca untuk merenung. Dan itu salah satu ini loh. Saya pernah bicara itu di sebuah ruang diskusi, bahwa puisi yang berhasil adalah puisi yang bisa membawa pembaca itu ke sebuah perenungan. Jadi kita membaca, kemudian kita merenungkan apa toh yang akan disampaikan, dan salah satu kesuksesan seorang penulis adalah bisa menyampaikan satu puisi dengan pesannya itu sampai, gitu loh. Pesannya itu sampai ke pembaca, dan itu dimaknai dengan berbagai macam indera, gitu loh. Seperti saya tadi katakan, saya membaca ini bukan hanya menggunakan indera mata. Jadi saya menggunakan telinga itu untuk mendengarkan apa toh yang akan disampaikan oleh penulis ini, gitu loh. Terus kemudian rasa, gitu. Jadi salah satu titik keberhasilan penulis adalah bisa menyampaikan puisinya itu, maksudnya pesan puisinya itu sampai ke pembaca,
Itu titik poin pentingnya. Itu, dan saya rasa Mas LJ mampu ke arah situ gitu loh. Mampu, dan ini buku keberapa tadi Mas LJ? Keempat ya? Oh, kedua, oke. Buku kedua, dan saya masih penasaran dengan buku pertamanya. Apakah ya ada keterkaitan dengan buku ini gitu loh. Jadi terus kemudian ada beberapa catatan yang tadi sempat saya tuliskan. Ini hasil kesimpulan saya setelah membaca tuntas buku Jam Kerja. Yang pertama adalah yang menarik dan justru menjadi daya tarik ya. Daya tarik buku ini adalah kedekatan manusia dengan Tuhan dan alam sekitarnya. Jadi Mas LJ ini pintar, gitu loh. Pintar membawa pembaca ke sebuah ruang di mana kita itu disuguhi sebuah layar besar, gitu ya. Disuguhi sebuah layar besar, dan kita diajak untuk memaknai, gitu loh. Diajak untuk memaknai kehidupan itu seperti apa toh, gitu. Dari sudut pandang Mas LJ sendiri, gitu. Jadi, dan banyak sekali penulis yang menggunakan ciri khas, maksudnya menggunakan tema-tema religius untuk mengangkat ungkapan perasaannya, gitu loh. Jadi ada beberapa yang kuat ya. Kalau senior kita pasti akan banyak yang kuat. Contohnya Gusmus dan Cak Nun. Dan Mas LJ ini di ruang yang lain, gitu loh. Jadi dia itu mengungkapkan kedekatan dengan Tuhannya, terus kemudian dengan alam sekitarnya itu dari sudut pandang Alkitab, gitu loh. Dan itu maknanya dalam banget loh. Itu maknanya dalam banget, gitu. Dan saya malah belum, mungkin sependek pengetahuan saya itu belum pernah membaca puisi-puisi yang benar-benar berhubungan dengan kitab itu sedalam ini, gitu loh. Walaupun saya punya teman namanya Petrus Nandi, itu seorang penulis dari mohon maaf, Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah, tapi sekarang sedang berada di entah di sebuah perbukitan gitu loh, di di puncak bukit, dan itu menjadi asrama gitu loh, asrama bukan asrama ya, berarti biara gitu ya, dalam agama Nasrani biara ya Mas Ece ya, biara. Oke. Dan itu dia juga sering mengungkapkan termasuk Faustina Hana itu juga sering mengungkapkan kedekatan dengan Tuhannya, dan itu dibawa ke dalam puisi, dan itu bagus itu. Dan saya sangat menikmati puisi-puisi semacam itu, gitu. Terus kemudian yang bisa saya catat yang lain adalah kegelisahan manusia tentang beberapa peristiwa dalam sudut pandangnya, gitu loh. Seperti banyak diketahui bahwa puisi adalah ungkapan perasaan, terus kemudian bisa juga membawa kegelisahan diri, gitu. Membawa kegelisahan diri dan dituliskan dalam teks. Subtemanya banyak sebenarnya, kritik sosial itu juga termasuk kegelisahan manusia, terus kemudian kesedihan melihat satu peristiwa, terus kemudian kesedihan melihat peperangan, mendengar yang kurang enak didengar, itu pun sebenarnya bisa jadi
bahan penciptaan puisi, dan di dalam buku puisi Jam Kerja ini banyak kegelisahan yang lahir dari pikiran Mas Haji gitu, tentang mohon maaf, tentang asmara juga ada, tentang kerinduan juga ada, tentang apa namanya, kegelisahan manusia atas pengakuan apa namanya, kekhilafannya juga ada gitu. Banyak sekali yang bisa ditangkap dari buku ini, dan sekali lagi saya menikmati gitu. Terus kemudian yang poin ketiga yang bisa saya catat adalah meneguhkan keteguhan, meneguhkan ini kekuatan gitu loh, maksudnya meneguhkan kekuatan manusia untuk mendekati ke jalan Tuhan. Gitu. Jadi banyak dari kita sebenarnya walaupun ini apa namanya, standar atau kadar keimanan itu bisa naik turun, tetapi di dalam proses di dalam puisi-puisi Mas Haji ini kita dibawa untuk turut gitu loh, untuk turut serta mengasah kepribadian kita, mengasah keintiman kita mendekati jalan Tuhan. Itu keren kalau menurut saya. Dan saya itu sebenarnya sebelum mendapatkan buku ini, saya beberapa kali membuka link web yang memuat puisi Mas Haji. Sebelum ini ya, waktu saya ditawari untuk ikut serta dalam acara ini. Mohon maaf, apakah suara saya bisa ini ya? Terdengar, Mas? Terdengar, oke, terima kasih Mas. Sebelum ini, saya ditawari untuk mengikuti acara ini, dan saya langsung mencari beberapa web yang menyimpan puisi Mas Haji. Dan itu saya baca pelan-pelan, kemudian saya ini apa namanya, tangkap maknanya, dan memang ini ya, jadi ciri khas gitu loh, jadi ciri khas. Dan itu tidak usah lepaskan Mas Haji, jadi kuatkan saja gitu loh, kuatkan saja. Dan saya sering juga apa namanya, menyampaikan pesan kepada teman-teman bahwa penulis itu harus punya kekuatan ciri khas sendiri gitu, punya kekuatan ciri khas sendiri. Entah itu nanti tema-tema puisinya bicara tentang cinta, bicara tentang rindu, bicara tentang apapun. Tapi kalau misalnya kita punya kekuatan ciri khas kita sendiri, dan itu jadi kekuatan, gitu loh. Jadi jalan untuk apa namanya, mematangkan gitu loh, mematangkan kalimat-kalimat yang kita susun. Gitu. Dan di puisi-puisi Mas Haji ini saya temukan banyak, gitu loh. Saya temukan banyak. Terus kemudian oh iya, yang keempat ini sudah saya bicarakan dari awal bahwa mengutip beberapa ayat dari Alkitab, dan itu menjadi ciri khas yang bagus kalau menurut saya. Terus kemudian ini saya terkejut dengan sebuah puisi yang kecil sih, puisi kecil, judulnya Rapuh. Jadi puisi ini hanya 4 baris, dan itu, nah ini keren ini. Jadi saya malah baru sadar bahwa bait baris pertama itu cuma 1 kata, kemudian 2 kata, kemudian 3 kata, kemudian 4 kata. Apakah ini pola tertentu Mas Haji?
nanti boleh dijawab, boleh diterangkan. Dan puisi bertarikh 17 Desember 2021 ini keren. Apakah ini menjadi bagian dari lakon yang sedang dialami Mas Haji? Mungkin Mas Haji nanti bisa menerangkan dan menerima ini semacam keikhlasan. Rapuhnya keren loh. Walaupun judulnya rapuh tapi isinya keren. Nanti bisa dibacakan juga oleh penulisnya langsung. Jadi inti dari bukan kesimpulan dari pembahasan buku Jam Kerja ini adalah manusia itu kalau dalam bahasa Jawa adalah kalau dalam bahasa Jawa bisa saya kutip, manusia itu cuma mampir ngombe. Jadi kita hanya sebentar menjalani kehidupan, kemudian kita akan berpulang, dan kepulangan kita ini akan membawa apa gitu loh. Hal baik yang dikenang banyak orang, atau hal buruk yang akan mencederai identitas kita sebagai manusia. Nah, itu bisa kita renungkan dari sebuah buku ini, buku Jam Kerja ini, dan ini menurut saya layak banget dimiliki oleh setiap penulis, gitu loh, dan menginspirasi. Jadi selain kedekatan manusia dengan Tuhan dan alam sekitar, karena kita hidup adalah bersosialisasi dengan banyak hal, bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan hewan, dengan empat atau 5 ya unsur kehidupan itu: api, air, tanah, udara, dan itulah. Jadi keseimbangan kehidupan itu bisa terpancar kalau misalnya kita selain kita mendekat ke jalan cahaya, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita juga harus ini simbolnya genitri ini, keren ini. Kita harus bisa bermanfaat untuk sekitar, gitu loh. Merangkum kebaikan-kebaikan, dan kita akan memunculkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita sebagai anugerah, sebagai rahmat, gitu loh. Dan saya kok baru sadar ternyata saya juga belum sampai ke sana gitu. jadi keegoisan saya sebagai manusia itu kadang melupakan bahwa manusia itu diciptakan untuk membawa kebaikan kepada orang lain, dan itu terus-menerus harus dilakukan, gitu loh. Dan Jam Kerja ini membuka pikiran banyak pembaca harusnya. Jadi membuka banyak pikiran banyak pembaca untuk kembali merenungi bahwa hakikatnya manusia itu adalah salah satu unsur saja dalam kehidupan, bukan satu hal yang utama sebenarnya. Jadi manusia adalah bagian, gitu loh. Manusia adalah bagian dari keutuhan alam semesta itu sendiri. Saya kira apakah waktu saya cukup ya? Itu sudah berapa? Ya sih, udah ini Mas. Oke, terima kasih. Selamat untuk Mas Haji atas peluncuran bukunya, buku yang keren ini. Kemudian selamat juga sudah menjadi pengantin baru. Semoga kesejahteraan, kebahagiaan, kerahmatan Tuhan itu selalu beserta Mas Haji sekeluarga. Salam untuk Mbak. Siapa tadi, Melani ya? Kalau nggak salah. Ya. Melani. Oke, terima kasih. Kembali ke Mas Nugroho Putu. Nanti mungkin bisa disambung dengan Mas Haji. Oke. Siap, makasih Mas Mois. Luar biasa ya paparannya, dan Sami-sami. sangat mendalam dalam membedah buku Bang LJ yang tadi mengingatkan bahwa ternyata puisi yang baik itu ketika pada akhirnya
membuat kita merenung, ya, puisi yang membuat kita merenung. Menurut Mas Mois, puisi-puisi Bang LJ sudah dalam posisi itu. Jadi ketika kita membaca, akhirnya kita merenung. Saya pikir tadi banyak sekali ya hal-hal yang mengayakan kita bersama. Tadi ada komentar yang katanya Mbak Ayu ya, wah daging semua gitu. Jadi memang dua narasumber kita pada malam hari sangat berisi gitu, sangat bernas, yang sangat. Bahkan saya melihat ada pola kebersenambungan antara yang disampaikan Pak Eka dengan Mas Mois tadi ya. Pak Eka mengingatkan tentang puisi itu siapa aja boleh menulis karena itu adalah catatan kita. Jadi bisa jadi curhatan sambat kita itu dalam bentuk puisi, namun jangan lupa masukkan nilai-nilai manfaat kita untuk ke semuanya gitu ya. Tadi juga diulas sama Mas Mois ya. Jadi puisi ini bisa memberikan efek positif untuk orang-orang di sekitar kita yang pembacanya. Saya pikir ini luar biasa ya malam hari ini. Terima kasih untuk yang hadir ya. Banyak teman-teman yang saya belum bisa menyapa satu persatu ya. Ada Pak Taufan, Mbak Ayu tadi udah baca, Mas Tauhid dari Madura ya. Ini tadi juga menanyakan tentang materi, nanti bisa kita kirimkan ya. Pak Mas Halim, Mbak Listio, waduh Mbak Listio. Oke ya, kepada yang hadir mohon maaf kalau saya belum bisa menyapa satu persatu. Kita akan masuki berikutnya yaitu tanya jawab ya. Kayaknya sudah banyak teman-teman yang penasaran ingin bertanya. Monggo, formatnya sih lebih nyaman kalau langsung tunjuk tangan, raise hand biar nanti dibuka mute-nya ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya monggo. Baik kepada Pak Eka, Mas Mois maupun Bang LJ sendiri. Silakan teman-teman sekalian. Monggo, ada yang bertanya. Tadi di chatting ada nggak Mbak Is? Yang di chatting mungkin ada yang bertanya. Saya pakai handphone jadi nggak bisa memantau secara cepat. Sepertinya nggak ada, belum ada yang di chatting. Kalau enggak nanti saya yang bertanya ini. Saya yang bertanya. Iya. Ayu Lestari. Oh, ada Mbak Pak Ayu. Ayu. Monggo Mbak Ayu silakan. Di unmute aja Mbak, terus langsung disampaikan pertanyaannya. Izin tidak menayangkan video boleh? Boleh. Baru mau saya minta, ternyata udah izin juga. Monggo. Oke, begini. Izin bertanya untuk semuanya ya. Terutama untuk para pembedah pada khususnya. Begini, puisi kan kalau menurut Ayu tuh ada yang abstraktif ya. Kayak misal bentuk kiasan walaupun ada pesannya. Nah, misal nih ada puisi tapi abstrak sekali gitu loh. Nah, apakah itu menjadi salah satu puisi yang ideal? Itu saja sih yang ingin Ayu tanyakan. Jadi kan ada puisi yang sangat jelas sekali pesan-pesan yang disampaikan, dan ada juga puisi yang sangat kayak tersirat gitu loh. Contoh saja puisinya Khalil Gibran itu kan kayak kalau cuma baca satu kali kayak iki opo sih maknanya kayak gitu kan. Kok bingungi wong kayak misal kias banget gitu. Nah, apakah puisi yang seperti itu dibilang ideal? Nah, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Langsung saja mungkin ya. Monggo Pak Eka atau Mas Mois. Pak Eka dulu monggo nih. Puisi Khalil Gibran itu mudah sekali loh. Oh iya. Dan sangat gamblang. Karena itu bisa diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Iya. Puisi Khalil Gibran itu lebih diterjemahkan dari 100 bahasa juga ada. Dan jangan lupa, penerbit yang bangkrut pun bisa hidup kembali kalau menerbitkan bukunya Khalil Gibran. Oh gitu. Kenapa? Ya, Pak? Karena tidak usah membayar royalti. Iya. Tapi yang menyedihkan, Mbak Ayu Lestari tadi, sepertinya ada sesuatu yang terintervensi ya.
Khalil Gibran itu, maaf, saya pernah bicara di Lebanon, di Beirut, di tempat kelahirannya pada waktu Khalil Gibran dirayakan ke ulang tahunnya ke-125, bahwa pada waktu itu ada banyak penerbit Indonesia yang muncul gara-gara Khalil Gibran. Tapi setelah tahu Khalil Gibran itu Kristen, penjualannya drop tinggal 20%. Tadinya orang-orang berpikir bahwa Khalil Gibran menulis dalam bahasa Arab. Pasti Islam. Ternyata bukan. Orang Kristen pun berbahasa Arab, jangan lupa. Dan itu di dalam sentimen kita, itu sangat politis. Itu politik identitas yang seharusnya tidak terjadi di dunia sastra. Jadi begitu tulisannya drop, itu muncul bahwa Khalil Gibran susah dimengerti, muncul hal-hal yang seperti. Coba sekali lagi dibaca deh. Kitab cintanya itu mudah sekali. Jangan menganggap bahwa Khalil Gibran susah. Kalau ada yang mengatakan begitu, saya akan membela Khalil Gibran. Khalil Gibran itu paling mudah karena bisa diterjemahkan dalam anak kecil pun ngerti gitu loh. Cintaku ada itu mudah sekali, anakmu bukan anakmu, itu mudah sekali karena anak itu adalah titipan Tuhan dan itu bisa dibaca dari aspek agama maupun aspek biologis dan sebagainya. Maaf, jadi saya kira tidak benar bahwa puisi Khalil Gibran. Nah, pertanyaannya adalah apakah puisinya Mas LJ Story itu segampang Khalil Gibran? Itu. Kalau sekarang baru terbit dan baru dicetak 40 eksemplar, itu saya sangat sedih. Karena seharusnya tidak sebegitu. Seharusnya tidak banyak gitu. Ya, maaf ya kalau saya boleh cerita sedikit. Itu ada salah satu buku saya yang tahun 81 terbit di Balai Pustaka itu, tahun 83 dicetak sampai 83.000 eksemplar. Dan pada tahun 83 itu saya menerima honorarium yang cukup untuk membeli tanah 850 meter persegi. Masya Allah. Dan itu saya sangat beruntung karena memang banyak ya, uang itu banyak sekali dan ini yang sebetulnya tantangan. Karena apa? Penyair itu adalah orang yang paling hidupnya paling leks. Lihat saja Rendra. Lihat saja Khairil Anwar. Semiskin apapun mereka bisa masuk istana. Ya, semiskin apapun, sejelek apapun, saya kurang jelek apa sih? Kurang ini. Saya diundang, begitu banyak negara yang mengundang. Keberuntungan itu sangat ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat puisi yang disukai publik. Bukan puisi yang sulit, bukan puisi yang abstrak, bukan puisi yang ini, tapi puisi yang mengena di hati, yang mudah dihafal. Puisi-puisi yang bagus itu mudah dihafal. Puisinya Shakespeare itu to be or not to be, mudah sekali dihafal dan memang begitulah. Tapi juga ini, saya kira itu, Mas Muiz silakan menambahkan dan saya harus berterima kasih Anda telah mengulas isi dari karya-karya Mas LJ Story yang saya tidak sentuh karena banyak pertimbangan, karena mengenal manusianya lebih penting buat saya daripada mengenal karyanya. Kenapa? Mas LJ masih hidup. Mas LJ akan merespon kehidupannya, membangun kehidupan yang lebih baik. Dan biasanya puisi itu adalah nyanyian hati kita. Semakin besar hati kita, semakin banyak yang kita rangkul. Jadi jangan lupa kita harus mengasumsikan bahwa Khairil Anwar itu orang besar karena bisa merangkul semua. Khalil Gibran itu orang besar karena bisa menjembatani antara Barat dan Timur. Dia bisa menjadi nabi segala agama dan sebagainya. Itu yang selalu terdengar pada saya kalau kita ngomong Khalil Gibran. Terima kasih. Siap, makasih Pak Eka. Waduh, saya malah jadi melengkapi ya Pak Eka.
sosok penulisnya, Mas Mois tadi ngebahas bukunya. Monggo Mas Mois, ada yang mau ditambahkan Mas dengan pertanyaan Mbak Ayu tadi? Oke, terima kasih Pak Eka. Ulas bagus ya. Jadi Pak Eka ini menjelaskan dengan sangat Runut. lengkap kalau menurut saya. Jadi saya juga beruntung bisa bersama Pak Eka malam ini. Kalau menurut saya abstrak dan tidaknya puisi itu kan tergantung dari ini sih sebenarnya, apa namanya, keinginan penulisnya. Gitu loh, keinginan penulisnya itu seperti apa gitu. Ada beberapa yang mengungkapkan segala sesuatunya itu lewat bahasa kiasan yang kadang susah dimengerti, ada juga seperti itu. Kalau Khalil, saya kira ya saya sependapat dengan Pak Eka bahwa Khalil itu salah satu ini ya. Kalau menurut saya sih salah satu kiblat syair-syairnya, novelnya itu bisa dimengerti oleh segala kalangan. Oleh semua kalangan kalau menurut saya. Maaf, oleh semua kalangan. Jadi Khalil itu berhasil memang memberi kesan bahwa kasih sayang itu bisa diungkapkan sedemikian rupa dalam sebuah tulisan, gitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Mbak Ayu tadi, abstrak ya. Jadi mohon maaf, saya pernah sampai beberapa kali lah membaca salah satu puisi dari seorang penulis yang waktu itu sering warawiri di Kompas, gitu loh, Bang Abrizal Malna. Jadi saya pernah membaca satu puisi itu bisa sampai 7 kali itu. Gitu. Ini apa toh gitu loh. Jadi benar-benar kata Mbak Ayu, kadang-kadang kita juga dibuat sedikit terheran-heran dengan karya tersebut gitu. Jadi tapi saya kira setiap penulis pasti punya tujuan atau misi tertentu untuk membawa pembaca ke dalam pemikirannya gitu. Begitupun dengan salah satu penyair besar yang saya sebut tadi gitu loh, Bang Abrizal Malna. Waktu itu saya salah satu yang mengidolakan beliau gitu. Jadi setiap minggu saya beli koran Kompas gitu. Setiap minggu saya beli korannya gitu. Walaupun separuhnya sekarang hilang gitu, dimakan rayap. Jadi sebenarnya saya itu salah satu pembaca yang waktu itu rajin mengoleksi koran minggu. Dan saya senang sekali kalau setiap hari Minggu itu. Senang sekali gitu loh. Jadi saya membeli beberapa koran gitu. Dan itu salah satu kepuasan batin ya kalau menurut saya. Makanya saya pernah bilang di sebuah grup WhatsApp bahwa puisi itu bisa jadi terapi jiwa gitu. Melalui puisi kita bisa melihat kebesaran Tuhan, bisa melihat keanekaragaman alam, hayati dan lain sebagainya gitu loh. Jadi puisi itu bahasa yang luas gitu. Nah, kalau abstrak tadi, jadi memang kadang-kadang ada beberapa tulisan yang membuat kita mengernyitkan dahi, tapi saya kira di dalamnya itu pasti ada makna-makna tertentu yang bisa membuat kita memikirkan itu gitu loh. Cukup Mas Nugro, monggo dilanjut kali ada pertanyaan yang lain. Iya. Luar biasa Mas Mois. Ya memang kadang-kadang ketidaktahuan kita, penasaran kita itulah yang membuat kita terus akhirnya jadi terpancing untuk menikmatinya gitu ya. Jadi bisa jadi memang
kalau ibarat sebuah sajian gitu, ketidakmengertian kita, tanda tanya kita itu bisa jadi kayak bumbu dalam sajian. Itu yang membuat sebuah karya itu justru kita lebih nikmati gitu ya. Untuk para pencari yang gigih, mencari makna itu menjadi sesuatu yang lezat. Mungkin itu kali ya. Sebelum ini kayaknya belum ada pertanyaan ya. Saya kok penasaran pengen memberikan ruang untuk Bang LJ, memberikan tanggapan atas beberapa tadi yang dipaparkan oleh Pak Eka maupun Mas Mois. Monggo Bang LJ, ini kayaknya udah penasaran pengen nyampein. Silakan Bang LJ. Terima kasih, saya sangat terharu sekali, terutama dari pertanyaan. Jadi sebelum melakukan hari ini, Pak Eka itu japri saya tentang semuanya itu. Jadi itu benar-benar chat saya pribadi tanpa editan ya, seperti itu tadi. Membahas saya ya, pertanyaannya apa, dibahas apa ya, seperti itu. Sangat gamblang. Terima kasih Pak, saya sangat terharu. Dan terima kasih Bang Muiz diulas secara buku, dan saya terima kasih, sangat senang sekali ketemu dengan Pak Eka dan Bang Muiz. Saya masih di bawah naungannya Bang Muiz juga waktu untuk menulis di Kepul seperti itu. Nah, kembali lagi ke covernya ini sebenarnya ada 8 cover. Jadi 8 cover sebelum memutuskan yang ini gitu. Bikin polling 2 kali kalau tidak salah saya. Dan ternyata pollingnya itu bukan yang ini. Kayak kalau teman-teman suka Jambrut, grup band Jambrut itu kan ada yang apa namanya, logo jam ya, di sini ya, seperti itu. Awalnya orang-orang polling lagi kok punyanya logo band Jambrut ya, gitu, cancel kayak gitu. Terus ada lagi yang milih bagus, mohon maaf saya lupa nggak nge-save, jadi nggak bisa dibantu share grup di sini, share gambarnya. Nah, karena ini jam kerja, saya seperti Bang Mois bilang, ini ada orangnya yang harus bekerja ya untuk memutarkan barangnya. Mungkin karena betul Bapak Eka bilang bacanya rumit ya. Sebenarnya unik tapi harusnya agak gimana gitu. Terima kasih, mungkin yang ke depan saya perhatikan lagi. Ya, tapi kita harus menyebutkan desainernya. Ini Lubet Arga Tengah itu ya, cukup besar ya. Betul. Dan penerbitnya juga Catur Media Gemilang itu saya harus menghargai karena ini adalah penerbit di Asem Bagus, Situbondo. Jadi saya bayangkan bahwa dari Situbondo muncul buku seperti ini itu memang abstrak. Nah, itu yang Ayu Lestari memang benar. Memang kita itu diwarnai oleh lompatan-lompatan ini ya dalam seni rupa, terutama itu tadinya kita mengenal naturalis. Setelah itu kita tidak tahu, tanpa ujuk-ujuk ada kubisme, ada ekspresionisme, ada apa, harus abstrak. Dan itu yang saya memang sering sesalkan, bahwa kalau kita tiba-tiba loncat ke abstrak dalam pengertian seni rupa, diterapkan dalam seni puisi, itu berbahaya sekali. Karena kita tidak seperti yang diharapkan Khalil Gibran. Khalil Gibran itu percaya bahwa puisi yang baik menuntun pembacanya, memasuki hatinya sendiri. Dan itu harus dipegang, saya kira. Karena kutipan Khalil Gibran yang paling saya ingat, yaitu, kebetulan saya itu beruntung Mas Mois, saya pernah mengunjungi tempat kelahirannya Khalil Gibran di Besari, di sana di Libanon Utara dan sebagainya. Itu beruntunglah, kebetulan aja dibawa ada 2 pembicara dari Asia, Jepang sama Indonesia, dan Indonesia itu saya sendiri yang kebetulan beruntung pada ulang tahun 125 Khalil Gibran. Dia sudah meninggal lama, 129 dia sudah meninggal. Tapi ulang tahunnya kita rayakan terus, sama seperti Khairil Anwar. Sekarang ini ada 100 tahun Khairil Anwar. Terima kasih.
Ya, maaf ya, memang Mbak Ayu juga nggak salah. Mungkin aja tiba-tiba dapat apa yang rumit gitu ya, pusing ya. Tapi saya harap penyair-penyair kita tidak tumbuh di ujuk-ujuk abstrak. Gitu. Terima kasih Mas Nugroho, terima kasih Mas Moes, terima kasih Mas LG Story. Ya, makasih Hendy Bang. namanya. Gimana Bang LJ, ada yang masih dilanjutin lagi monggo Bang? Oke, saya rasa sudah dijabarkan semua, tapi ada saya luruskan yang bagian itu kumandang azan beriring lagu pujian itu yang disinggung Pak Eka bulan Agustus dan Mei 2020 itu kan banyak sekali di Keputih itu. Kalau teman-teman belum tahu Keputih itu sekarang kayak taman baru di Surabaya, tempat makam tiba-tiba langsung banyak seperti itu. Dulu lahan kosong dan sekarang udah penuh. Nah, di situ ada jemaat. Kebetulan saya aktif di gereja, ada teman gereja meninggal di situ, Bang Mois. Nah, kalau orang Kristen itu, khususnya Kristen dan Katolik kan selalu ada pujian, Bang Mois. Jadi kalau sebelum dikebumikan itu ada 1-2 lagu yang kita nyanyikan bersama dan untuk didoakan. Nah, itu jam 3 kan ajan asar ya. Itu lagi pujiannya, lagi nyanyi hening gitu, tiba-tiba masjidnya buanter. Ya nggak masalah sih, memang itu doa juga. Itu latar belakangnya. Hampir benar seperti itu. Terima kasih itu Bang Putu. Itu aja ya sih. Bang LJ, ternyata ya terjawab ya. Ternyata lebih dramatis lagi ya, karena sedang kehilangan ya pas pandemi itu ya Mas ya. Ya, makasih Bang LJ. Silakan teman-teman, masih ada yang mau ingin bertanya, monggo. Kita masih ada waktu mungkin 1 atau 2 penanya lagi. Pujo itu mau bicara kelihatannya. Pujo, silakan Ki Pujo. Monggo Ki Pujo. Kalau boleh tahu ini dari jam kerja, dengaran nggak ini? Kedengeran, ini agak pelan ya Ki. Maaf. Oke. Nah, kedengaran. Nah, kalau gini gimana, kedengaran ya? Oke, sip. Oke, ya. Jadi dari jam kerja, dari beberapa tayangan yang dibaca sama teman-teman dari isinya, ini agak kental, ada aroma mistisnya. Ada tak diundang, kayak mirip-mirip Jalangkung tadi ya, di awal-awal seperti itu. Terus ada aroma darah juga di sana. Terus ada aroma lili, arwah yang bisa menembus pada ujung ketimpa deting, itu juga ada di sana. Dan juga ada kiriman yang ke saya juga nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu. Ada apa dengan jam kerja kok nuansanya ke arah sana? Ini sebuah misteri ini. Kok aroma itu agak kental? Apa betul memang dari semua judulnya itu ada arah-arah ke sana gitu? Ah, ini agak menarik, ini tadi nggak dibaca sama Kang Moes tadi. Yang 1, 2, 3, 4, ya pola tuang itu. Judulnya apa, isinya bagaimana? Ini agak menarik. Ada aroma mistisnya juga enggak? Gitu Pak Putu. Siap Ki Pujo. Mewakili pertanyaan saya juga sebenarnya. Penasaran aja kenapa puisinya ke situ-situ gitu. Silakan Bang, ini Bang LJ berarti yang jawab ya. Oke, sebenarnya sih nggak ada arah ke situ, tapi benar yang dibilang Bang Muiz. Sebenarnya itu kan ini 4 bagian. Jadi kalau seperti peribahasa Jawa itu, kalau pagi itu harus dipersiapkan semuanya, terus siang bekerja, 3 itu kita istirahat, 4-nya itu waktu malam kita merenungkan. Sebenarnya polanya pinginnya seperti itu. Nah, saya menulis ini kan kurang lebih hampir 6 bulan, 8 bulanan buku jam kerja. Jadi setiap puisi-puisi itu memang ada temanya. Jadi nanti aku mau. Jadi ini sebenarnya tema, saya jawab pertanyaannya Bang Mois tadi, apakah buku pertama itu berurutan? Ternyata berurutan. Awalnya enggak. Jadi buku pertama itu buku puisi, kumpulan puisi juga yang berjudul Sang Lelaki, Nona dan Musim Ketiga. Itu adalah
cerita sebelum saya ketemu sama Nyonya dan perjuangannya, dan akhirnya saya lepas dari belenggu. Saya pernah saya curhat ke Pak Eka juga karena banyak pertanyaan. Salah satunya adalah saya sebelum LC ke Surabaya, saya pakai nama Dendi aja ya. Katanya Pak Eka, Pak, harus menghargai nama orang tua. Saya pakai nama Dendi aja. Nah, Dendi ke Surabaya itu karena lari dari tempat kerja. Tempat kerja itu sudah bekerja 3 tahun dan ternyata gajinya tidak diberikan. Jadi ada saat saya lulus SMA, ada suatu masalah di keluarga sehingga rumahnya harus dijual. Tanpa pengetahuan saya rumahnya dijual seperti itu. Akhirnya saya karena udah lulus SMA bisa bekerja jadi sales, saya sales lepas, ditampung sama satu keluarga. Ayo kamu ikut aku aja tinggal di sini. Kamu dapat tempat tinggal, ada motor, pakaian barang dari aku. Tapi gajinya nanti bulanan. Awalnya dibayar bulanan seperti apa namanya pada umumnya, tapi saya bilang karena saya nggak ada KTP kan nggak bisa buka apa namanya tuh di bank, nggak bisa nyimpan ATM. Jadi, oh saya titipkan aja gajinya nanti 1 tahun saya ambil, anggaplah nabung di situ. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya minta 2 tahun bekerja itu, oh nanti aja lo sekalian nanti kita beli tanah di Blitar kan termasuk murah dalam artian dengan uang 2 tahun bekerja itu murah karena bisa dibeli kayak gitu. Dan ternyata tahun ketiga 2,5 disuruh tahun ketiga dijanji ini gitu 3 tahun nggak ada buntutnya ini. Terus akhirnya curhat ke pendeta saya, minta ada permasalahan gini, ya apa solusinya? Kalau kita ngomong tuntut hukum kamu nggak bisa loh, kamu 3 tahun dapat tempat tinggal gratis kayak gitu. Ya nggak gratis sih, tapi kan dikasih tempat tidur, makan di sana, tapi kan untuk bekerja kan harus ada hitungannya. Kamu berani apa enggak gitu. Terus akhirnya karena saya nggak punya siapa-siapa waktu itu, akhirnya yaudah Pak, Om gimana solusinya? Kata pendeta saya, kamu mau nggak kerja di Surabaya? Ini ada tempatnya seperti ini, fasilitasnya ini, gajinya ini. Ini apa? Aku yang jamin, nggak akan terulang karena trauma kan, karena dari rumah itu yaudah kamu ikhlaskan aja, pasti Tuhan ganti. Dan saya akhirnya ke Surabaya, ke Genesis ini. Nah, buku yang pertama itu adalah cerita saya keluar dari rumah sampai ketemu sama Nyonya. Nah, itu berjudul Sang Lelaki, Nona dan Musim Ketiga. Itu buku pertama saya. Nah, kedua ini adalah Jam Kerja, seperti yang diulas Pak Eka, pertemuan dengan Nona dan menikah. Jadi 2 tahun pernikahan, 2 buku. Mohon doanya tahun depan dapat buku lagi. Seperti itu. Targetnya seperti itu. Karena betul Pak Eka bilang, karena kalau tanpa Meli, nyonya saya itu mungkin nggak setajam ini, karena memang realitanya seperti itu. Dan saya membenarkan hal itu. Dan untuk pola yang itu puisi yang 4 baris itu judulnya Rapuh, ada di halaman 60. Kata-katanya betul Bang Mois. Kata pertama brak, kedua uhu, baris ketiga kres, keempat retak nyawaku tanpamu. Surabaya 17 Desember 2021. Wow. Ini beberapa teman itu tanya, itu 4 baris apa sih maksudnya? Aku baca sampai 8 kali kok nggak mudeng. Ada teman yang tanya gitu. Nah, ini sebenarnya adalah waktu beberapa kali saya jatuh dari motor karena kecelakaan waktu ngirim barang kayak gitu. Brak, kendaraan jatuh. Otomatis waktu kita kepukul badannya, raganya jatuh secara fisik, pasti tubuh kita tuh akan bereaksi. Saya lukiskan dengan uhu. Terus kres adalah jahitan waktu di medis, suaranya kres kayak gitu. Dan kata terakhir retak nyawaku tanpamu. Kalau tanpa kemurahan Tuhan, kalau nggak belas kasihan dari Yang Maha Esa, pasti nyawa kita udah pergi, nggak di dalam raga kita. Seperti itu. Terima kasih. Keren Bang Haji, luar biasa. Aduh, kayaknya ini ya, hidupmu itu puitis ya Mas.
hidupmu tuh sudah menarik gitu loh, tinggal diungkap ya. Semuanya bisa bercerita. Luar Banyak biasa. sambatannya, makanya bikin lomba sambat. Ternyata ini. Makasih Bang LJ. Baiklah, sebelum memasuki ke acara berikutnya, mungkin ada kata penutup dari Pak Eka dan Mas Mois. Monggo Mas. Pak Eka dulu, monggo Pak Eka. Monggo Pak Saya Eka, mungkin ada yang disampaikan. senang malam ini kita bicara lengkap ya. Ada yang mengulas, ada yang memberi contoh, dan artinya Mas LJ ini tidak perlu gelisah. Artinya pembacanya tersedia. Meskipun tentu harus diperluas. Caranya bagaimana? Tentu dengan membaca, dengan bergaul, dengan mengikuti banyak komunitas yang lain. Kalau 3 itu sedikit kurang ya, karena nama saya itu tercantum di 47 WA group yang seperti ini loh, ya seperti termasuk yang Anda masukin juga itu genitri nggak ada, tapi di Demak ya, di Zoom 50 penyair Bintoro itu ada di Zoom, ada di beberapa madrasah juga, dan sekedar sharing ya, itu ketika buku puisi saya itu Surabaya Sungai Sejati itu dicetak berapa ya, 480 itu habis. Jadi kalau Anda 40 itu masih sangat kurang. Tapi memang harus diperhatikan. Lubet saya kira sudah betul bagaimana bikin covernya dengan susah payah itu. Memang saya sebagai lukisan bagus, tapi sebagai komunikasi mungkin kurang. Itu yang harus diberi catatan. Jadi pada intinya berpuisi adalah berkomunikasi. Pada intinya berpuisi adalah mengaku dosa. Pada intinya berpuisi adalah mengekspresikan rahasia kehidupan kita. Dan Anda sudah mulai melangkah ke arah yang benar. Tetapi harus diingat juga bahwa bukan hanya kehidupan kita dalam arti LG story, tapi juga kehidupan orang lain. Kalau kehidupan kita tidak terlalu menarik, kita bisa menghayati kehidupan ya pengemis, kehidupan raja, kehidupan singa, kehidupan sebuah meja atau satu lantai yang diinjak-injak orang, atau kehidupan bulan, yang paling sering kan bulan ya, hampir setiap penyair itu ngomong tentang seolah-olah kenal banget dengan angin, kenal dengan daun, kenal dengan pohon, dan kenal dengan cacing dan sebagainya. Dan penghayatan ini perlu diasah, dimiliki. Saya yakin LJ kehidupannya memang susah, menderita ya, rumahnya dijual tanpa sepengetahuan dan lain-lain. Tapi LJ tidak sedih. Itu yang saya modal yang terbesar. Gitu. Dan saya yakin LJ bisa menemukan orang yang lebih menderita lagi. Banyak sekali yang lebih menderita dari LJ. Dan juga banyak yang lebih sukses. Dan kalau Anda bisa menghayati kehidupan yang paling buruk dan yang paling baik, itu Anda baru menjadi seorang penyair. Kenapa? Penyair adalah hati nurani dari masyarakat. Penyair adalah hati nurani dari sebuah bangsa. Dan sebuah bangsa itu macam-macam. Ada yang bodoh, ada yang dungu, ada yang pinter, ada yang sundul langit gitu ya. Dan Mas LJ, Anda ditantang untuk itu. Anda ditantang untuk menghayati bagaimana hidup sebagai seekor lalat yang dikejar-kejar, atau yang binatang yang langka dan sebagainya. Saya kira itu tantangan kita semua. Kalau semua yang mendengarkan hari ini bisa menghayati kehidupan yang tidak menyangkut dirinya sendiri, itu akan lebih baik. Itu yang saya kira tantangan kita. Terima kasih, selamat berkarya.
Kasih Pak Eka, luar biasa. Ya, mungkin selanjutnya kata penutup dari Mas Mois. Mohon izin mungkin pendek aja ya Mas ya, sekitar 1 menit boleh Mas. Oke, terima kasih Mas Putu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Genitri, untuk Mbak Is, Bu Is ya. Biasa saya panggil Ibu. Terus kemudian Mas Putu, Pak Eka, Mas Elci sendiri, dan semua peserta Zoom malam ini. Terima kasih karena kita sudah berbagi kebahagiaan sebenarnya. Dan menyambung dari Pak Eka tadi bahwa penyair itu salah satu profesi, kalau bisa dibilang profesi, itu yang mengeluarkan banyak dari diri kita, gitu loh. Ide, terus tenaga, pikiran, ungkapan perasaan dan lain sebagainya itu dari diri kita dan berharap dibaca orang lain. Dan itu jadi pembelajaran untuk semua. Gitu. Nah, kalau misalnya tema bukan hanya dari diri kita tapi dari lingkungan sekitar dan banyak hal. Gitu. Jadi selamat untuk Mas Haji atas buku keduanya ini, Jam Kerja, sukses untuk jenengan dan sukses untuk semua yang mengikuti Zoom dan semua pembaca buku puisi. Dan puisi adalah terapi jiwa kita dan semesta. Terima kasih. Terima kasih Mas Mois, luar biasa ya. Aplaus untuk Pak Eka dan Mas Mois, narasumber kita yang telah menyampaikan banyak hal tentang puisi yang daging semua ya. Puisi itu adalah ketundukan hati, puisi itu adalah bagaimana kita menuju diri kita. Puisi itu adalah curahan hati, catatan kaki atas hidup kita. Puisi itu adalah terapi, kata Mas Mois. Puisi itu kalau kayak saya sering menyebut puisi itu adalah nutrisi. Dan artinya semua ini bisa kita nikmati pada kehidupan kita, dan salah satu dari fungsi puisi tadi mencurahkan hati. Kalau bahasa Jawanya sambat. Ya, Bang LJ, kita belum foto-foto ya? Atau sudah diambil dari sebelumnya? Mungkin kita perlu foto bareng. Ayo. Silakan teman-teman dibuka. Ya, mari silakan. Ini tinggal 1 halaman. Oke, mari yang tidak keberatan sebelum kita tutup boleh kita foto bareng. Bang LJ yang ambil ya, Bang? Ya, saya yang ambil. Saya lagi di handphone. Silakan dihitung, Bang. Saya ngikut. Oke, dengan senyum yang terbaik. 1, 2. Oke, sebentar saya simpan dulu. Salam genitrinya gimana lupa saya? Gini ya? 4. Gimana? Oh, gini. Ya. Oke deh. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Salam genitri. Oke, terima kasih semuanya. Mantap. Cukup ya semuanya ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, ini malam yang bergizi secara spiritual ya. Nutrisi buat hati kita. Kita sudah ngebahas puisi, ngebahas bukunya Bang LJ, ngebahas tentang sambat yang kreatif dan termasuk mengumumkan para pemenangnya. Semoga apa yang kita lewati pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Mungkin dari kami cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita mau sapa dulu. Ada yang belum disapa nih sama Mbak Isni, Mbak. Sorry Mbak ya. Baru ya, ada Pak Aka Taufan, Pak. Selamat malam Pak, salam kenal dari saya. Ada Mbak Alin, ada Enya, Mbak Enya Eka, ada Pak Halim, ada Hendra Sis, ada Pak Siswandi, dan Ibu Artati Sikumbang. Terima kasih banyak hadirnya malam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti acara-acara selanjutnya juga bisa hadir ya teman-teman ya.